Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di seri belajar Dart untuk Flutter. Ini sudah part 7 ya. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan menjadi fondasi utama pengembangan Flutter, yaitu Object Oriented Programming atau biasa disingkat OOP di Dart. Kenapa OOP ini wajib dipahami? Karena hampir 100% aplikasi Flutter dibangun dengan konsep OOP. Jadi setiap widget seperti teks, kontainer, button, bahkan seluruh halaman aplikasi adalah objek dari suatu kelas. Kalau lu kuat OOP-nya, nanti bikin aplikasi Flutter akan jauh lebih mudah, rapih, dan mudah dikembangkan. Oke, jadi di part ini kita fokus ke dasar-dasar dulu, seperti kelas, objek, konstruktor, getter, dan setter, serta sedikit inheritance. Jadi kita akan pakai contoh nyata yang relatable ya kan. Jadi siapkan VS Code atau apapun teks editor kalian dan terminalnya gitu. Baik bawaan VS Code ataupun kalau gua di sini karena pakai Ubuntu ya gua pakai terminal Ubuntu gitu ya kan. Jadi kita akan praktek gitu langsung. Oke. Oke, jadi pertama di sini ada pendahuluan. Apa sih OOP itu? Jadi OOP adalah paradigma pemrograman yang meniru dunia nyata. Di dunia nyata ada banyak objek, misalnya mobil, rumah, atau orang. Tiap objek punya seperti properti atau karakteristik ya kan, seperti merek mobil, warna, tahun pembuatan. Terus ada perilaku atau metode seperti mobil bisa jalan, berhenti, klakson. Oke, jadi di Dart kita bukan cetakan, kita maksudnya buat cetakan atau blueprint untuk objek-objek ini dengan kelas. Dari satu kelas kita bisa buat banyak objek, disebut juga instance ya kan. Jadi contoh sederhana, kita buat kelas mobil, lalu buat objek mobil saya, contohnya ya kan mobil teman, dan seterusnya. Jadi kode jadi lebih terstruktur, reusable, dan mudah dipelihara. Jadi ini sangat penting untuk Flutter karena semua widget adalah kelas. Nanti kita akan buat widget sendiri dengan cara yang sama. Terus di sini gua akan jelaskan terlebih dahulu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction ya kan. Oke, jadi encapsulation atau enkapsulasi ini menyembunyikan detail data di dalam objek dan hanya bisa diakses lewat metode tertentu. Jadi tujuannya data lebih aman dan kode lebih rapi gitu. Jadi contohnya seperti properti password hanya bisa diubah lewat set password gitu. Sekarang masuk nih ke inheritance atau pewarisan. Jadi kelas turunan mewarisi sifat properti dan metode dari kelas induk. Tujuannya mengurangi aplikasi kode. Jadi contohnya mobil mewarisi dari kendaraan. Nah, selanjutnya polymorphism atau polimorfisme. Jadi metode dengan nama sama tapi perilaku berbeda. Jadi tujuannya fleksibel saat memanggil metode. Contoh hitung gaji di kelas karyawan tetap contohnya dan freelance hasilnya berbeda. Yang terakhir di sini ada abstraction atau abstraksi ya kan. Jadi menampilkan yang penting saja, menyembunyikan detail implementasi. Jadi tujuannya fokus ke apa yang dilakukan gitu, bukan bagaimana ya gitu. Contohnya interface pembayaran tanpa tahu detail transfer atau e-wallet. Jadi intinya kode lebih terstruktur, mudah dirawat dan mudah dikembangkan. Seperti itu. Nah, ini contohnya gua bikin diagram OP sederhana ya kan. Diagram OP sederhana seperti ini ya kan. Dengan kelas mobil ada merek, warna, kecepatan, jalan, berhenti, terus objek mobil satu, adanya Toyota warna hitam, kecepatannya 0 gitu. Oke, seperti itu.
Oke, kita lanjut aja ke nomor 2 ya kan. Kelas pertama kita bikin program mobil sederhana. Silahkan kalian buka Visual Studio Code atau bebas apapun visual apapun teks editor Anda ya kan. Jadi buat file baru bernama opdasar.dart. Oke, di sini gua udah buka Visual Studio Code, udah buat file baru bernama opdasar.dart. Ya kan, biar gak lama video ini ya kan, langsung aja di sini gue paste ya kan seperti ini. Nanti kalian tinggal ikutin aja atau di pause terlebih dahulu ya kan. Oke, seperti ini. Ini gue jelasin terlebih dahulu ya kan. Jadi kata kunci kelas ini diikuti nama kelas camel class seperti ini. Camel class mobil ya kan. Di dalamnya ada properti merek, warna, tahun, tipe data string, dan integer ya kan. Integer tahun. Jadi ada metode tampilkan info untuk mencetak informasi ya kan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3, membuat objek dan mengisi properti. Jadi kita akan buat objek dari kelas ini di fungsi main, karena tadi yang di nomor 2 kita belum selesai ya kan. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya kan. Oke, di sini gue seperti biasa udah buka Visual Studio Code, tadi udah bikin kan kelas mobil ini ya kan. Seperti ini. Nah, oke. Karena biar cepat langsung enak juga di paste ya kan, untuk durasinya biar gak terlalu panjang. Gue udah paste di sini. Bikin void main ya kan, mobil saya mobil, kita panggil kelas mobil, mengisi properti mereknya Toyota, warnanya hitam, tahunnya 2023, dan kita tampilkan info dari sini ya kan. Langsung aja di sini buka terminal. Setelah itu kita jalanin dart run op dasar dart. Langsung aja kita enter. Oh, sorry, salah. Ternyata di sini belum di save. Langsung aja kita jalanin lagi ke atas. Ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini mobil Toyota warna hitam tahun 2023. Oke, udah bisa ya kan? Jadi kita selain ini kita bisa buat banyak objek seperti itu. Biar gak lama, di sini kita paste ya kan. Di sini aja nih. Karena gua udah tulis sebelumnya ya kan. Di sini mobil teman, mobil Honda warna merah tahun 2023, tampilkan info. Langsung aja kita jalanin di terminal, kita jalanin ke atas lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa buat banyak objek ya kan. Nah, tapi kalau lupa isi salah satu properti, bisa error nih, null sakti. Makanya kita butuh konstruktor. Nanti kita di slide selanjutnya kita buat konstruktor ya kan. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 4, konstruktor. Shortcut style paling praktis. Jadi konstruktor ini adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat kita buat objek. Jadi di Dart ini ada cara paling cepat nih dan favorit, shortcut namanya shortcut konstruktor ya kan. Oke, seperti biasa kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini gue udah bikin file baru namanya konstruktor.dart ya kan. Nah, seperti biasa kan di sini di pas mobilnya sebelumnya seperti ini nih. Ya kan? Nah, sekarang kita bikin nih shortcut konstruktornya. Langsung aja kita ini di sini kita paste ya kan. Langsung aja kita paste seperti ini. Gue udah ini bikin shortcut konstruktornya seperti ini ya kan. Mobil di merek, warna di tahun ya kan. Oke, kita panggil aja langsung mainnya di atas ya kan. Nah, seperti ini membuat objeknya jadi super singkat gitu, yang tadi sebelumnya seperti ini ya kan, lumayan panjang gitu. Jadi kita singkat aja seperti ini. Mobil saya mobil Toyota hitam 2023 ya kan, seperti ini.
Nah, ini kenapa lebih rapi, aman, dan wajib diisi semua properti gitu. Jadi ini untuk melindungi jika null safety gitu. Itu langsung aja kita jalanin, kita clear ke atas, apa nama ininya ganti jadi konstruktor. Dart enter. Nah, sama hasilnya sama kan. Cuman ini kita memakai konstruktor. Jadi ini di Dart lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti kita lanjut ke encapsulation, getter, dan setter gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5, encapsulation, getter, dan setter. Jadi encapsulation ini menyembunyikan data dan mengontrol aksesnya. Langsung aja to the point, kita langsung buka Visual Studio Code ya kan. Di sini gue udah buat file baru encapsulation.dart ya kan, seperti biasa biar gak lama, biar cepet. Langsung aja di sini gue udah ngopi karena gue udah bikin sebelumnya, gue udah ngopi terus gue paste di sini. Sini gue bikin kelas pengguna. Ini gue pakai prepaid dengan underscore ya kan. Nah, ini modelnya bagus seperti ini di pattern nantinya ya kan. Nama, umur, getternya nama, langsung aja di sini score nama, umur, ada score umur ya kan. Terus setter dengan validasi, set umur integer value-nya lebih dari sama dengan 0, umur value-nya apa gitu. Else langsung aja umur tidak boleh negatif. Langsung aja di sini ada void info, nama, umur, dan tahun gitu ya kan. Jadi privat property tidak bisa diakses langsung dari luar gitu. Akses lewat getter, setter bisa ditambahkan validasi, ini membuat aplikasi lebih aman. Nah, gitu. Oke, nanti lanjut ke selanjutnya ke demo getter dan setter. Karena di sini gue belum bikin void main ya kan. Ini gak jalan kalau gak bikin void main gitu. Oke, langsung aja di sini nomor 6 demo getter dan setter. Lanjut ke demo seperti biasa gue di sini. Buka Visual Studio Code. Di sini gue udah ngopi, langsung aja gue paste void mainnya seperti ini. Di sini pengguna namanya contoh DWD 25, user info jadi nama DWD umur 25 tahun seperti nanti pas di printnya kan. Terus user umur 30 di sini masih oke, muncul. Dan user umur min 5 ini ditolak. Jadi umur tidak boleh negatif, jadi masuk ke sini nih, ke else ya kan. Oke, langsung aja kita jalani. Ini kita link ke atas aja, dart run encapsulation.dart seperti ini. Langsung aja kita klik enter. Nah, oke. DWD umur 25 tahun, DWD umur 30 tahun. Nah, jika ada yang negatif, umur tidak boleh negatif, langsung ditolak. Nah, keren. Jadi data kita terlindungi. Oke, kita lanjut ke nomor 7, inheritance, pewarisan dasar. Langsung aja kita langsung lanjut ke demo seperti biasa. Di sini gue udah bikin file baru inheritance.dart ya kan, biar tidak lama. Langsung aja to the point. Gue udah copy, gue udah buat kelas kendaraan seperti ini ya kan. Ada merek, merek, ada klakson, bip bip titit gitu, seperti itu. Langsung di sini gue ini kelas anaknya mobil, ini kita paste mobil extend kendaraan seperti ini dalamannya. Ada warna, merek, warna ya kan. Terus ada override klakson, pipip dari mobil merek. Jadi kita pakai extend untuk waris, super untuk panggil konstruktor induk, dan override ini untuk ganti perilaku metode. Nah, seperti ini belum bisa dijalani ya kan, karena belum bikin void main untuk jalanin ininya resetnya. Nanti di slide selanjutnya kita langsung bikin jalanin ini gitu.
Oke, selanjutnya nomor 8, demo inheritance dan override. Kita lanjutkan aja langsung to the point ya kan. Di sini gua udah bikin void main seperti ini hasilnya nih. Mobil-mobil, namanya contoh Toyota, warnanya hitam. Mobil klakson jadi bip bip dari mobil Toyota gitu. Langsung aja kita buka terminal, langsung aja kita jalanin dart run in inheritance.dart, enter. Oke, bip bip dari mobil Toyota. Oke, seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini namanya polymorphism. Jadi, objek anak bisa dipakai sebagai induk, tapi perilaku sesuai tipe aslinya. Oke. Nah, jadi kita udah selesai nih jelasin secara singkat tentang OOV. Nanti kita di slide selanjutnya arti gabungan ya kan, sistem manajemen kendaraan. Oke. Oke, lanjut kita ke nomor 9, praktik gabungan sistem manajemen kendaraan. Jadi sekarang kita tutup part 7 ini dengan praktik gabungan full. Kita buat sistem rental kendaraan lengkap seperti aplikasi nyata. Kita pakai semua yang sudah dipelajari: inheritance, polymorphism, encapsulation, constructor getter, method override, use list. Ingat gak di part 5? Jadi untuk list ini udah gua bikin ya di part 5. Jadi buat kalian belum nonton di part-part sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Jadi biar sama, maksudnya biar nyambung gitu. Ini push list untuk stok kendaraan ini ada di part 5 gitu. Maksudnya untuk list ini ya kan. Oke. Nah, seperti ini sih contohnya. Perjalanan lagi ya kan. Nah, seperti ini hasilnya nih. Toyota Avanza ditambahkan stok rental dan lain sebagainya kan. Terus ada stok rental Jaya seperti ini, terus tersedia ya kan. Terus ada transaksi pelanggan, terus rental ini pengembalian ya kan maksudnya. Nah, seperti ini hasilnya ya kan. Oke, langsung kita buat dari awal ya kan. Oke. Oke, di sini gua udah bikin file rental kendaraan .dart ya kan. Langsung aja kita buat kelas induk kendaraan, kelas kendaraan string merek integer tahun, pakai ini, terus double harga sewa per hari. Terus Red Bull tersedia dengan truk. Kendaraan dis merek dis tahun dis harga sewa per hari. Ini kita buat getternya string get merek integer get tahun double get harga sewa per hari. Terus kita buat bool get tersedia terus kita buat metode
umum ya kan, di sini void info dasar string status tersedia, pakai ini Ferrari tersedia tersedia disewa. Kita print merek, tahun, harga sewa per hari, kurangi status seperti ini ya kan. Oke, gue lanjutkan seperti ini karena kodenya terlalu panjang, gue udah copy paste semua. Di sini gue jelasin sedikit ya kan, dari kode yang lanjutan yang gua bikin. Jadi kelas mobil eksternal kendaraan ini artinya mobil adalah turunan anak dari kelas kendaraan. Jadi mobil otomatis mewarisi semua yang ada di kendaraan atas ya kan, gue bikin sebelumnya. Sini nih ada propertinya, merek, tahun, harga sewa per hari, terus tersedia gitu ya kan. Terus metodenya info dasar, sewa, terus kembalikan gitu. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kelas motor eksternal kendaraan ini artinya motor adalah turunan dari kendaraan sama ya kan. Jadi motor otomatis punya semua yang ada di kendaraan, merek, tahun, harga sewa, status tersedia atau disewa atau kembalian. Tambahan propertinya khusus motor, di sini ada tipe ya kan, terus helm bonusnya ya kan, dibikin. Jadi apakah saat sewa dapat bonus helm, truk atau false gitu, dapat apakah tidak gitu. Jadi di sini ada konstruktor, saat buat objek motor jadi kita harus isi merek, tahun, harga, tipe, dan helm bonus. Jadi yang tiga yang pertama merek, tahun, harga diteruskan ke induk dengan super gitu kan, seperti ini. Terus di sini getter biar bisa baca nilai tipe dan helm bonus dari luar kelas. Itu di sini ada override. Info dasar ini kita ganti jadi cetak info dasar biar lebih lengkap. Tetap pertama panggil super info dasar kan, cetak info dari kendaraan, merek, tahun, harga, status, lalu tambah info khusus motor dan info helm pakai operator ternary ya kan, yang udah gue jelasin. Untuk pilih teks, jadi hasilnya saat dipanggil info dasar motor akan tampil beda dengan mobil, ini namanya polymorphism. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk kelas rental kendaraan, penjelasan sederhananya ini seperti toko atau kantor rentalnya. Itu punya nama rental, misalnya rental Pat Jaya. Ini ada stok berupa list kendaraan. Ini udah ada di part 5 ya kan. Jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu gitu. Bisa isi mobil atau motor sekaligus karena keduanya turunan dari kendaraan misalkan ini ya kan. Terus metode-metodenya, bah kendaraan, masukkan kendaraan baru ke stok dan kasih konfirmasi. Terus tampilkan semua kendaraan, cetak semua stok, pakai loop for untuk panggil info dasar gitu ya kan. Oke.
Seperti itu sih. Langsung aja ya kan ke bawah. Fungsi main simulasi aplikasi nyata ini artinya ya kan. Jadi buat objek rental intinya. Tambah beberapa mobil dan motor ke stok, tampilkan daftar stok, lihat semua info lengkap, simulasi pelanggan sewa beberapa kendaraan, terus tampilkan lagi status berupa jadi disewa, simulasi pengembalian status kembali tersedia. Gitu sih. Jadi kesimpulan singkatnya, program ini menunjukkan kekuatan OV gitu ya kan. Jadi condong yang gue bikin kan ini membahas tentang OV gitu. Ada inheritance, polymorphism, encapsulation, terus koleksi objek gitu ya kan. Terus kita bayangkan aja nanti di Flutter list view menampilkan daftar kendaraan persis seperti tampilkan semua kendaraan ini. Oke, kita langsung aja jalanin untuk hasil kode yang udah kita beresin ini. Ini masuk aja ke atas karena sebelumnya udah bikin kan, udah pernah jalanin, maksudnya langsung aja kita jalanin lagi. Data rental kendaraan daftar enter, udah kan, udah semuanya muncul mulai dari daftar kendaraannya, harga dan stoknya tersedia, terus transaksi pelanggan, terus pengembalian ini. Nah, lihat kita setiap kita panggil info dasar di loop, outputnya berbeda untuk mobil dan motor ya kan. Ini kekuatan dari polymorphism. Status sewa juga berubah secara real time. Oke, coba kita atasin dulu. Tuh kan, iya betul tersedia disewa. Oke, ini berubah-ubah. Oke, di nomor 10 untuk ringkasannya. Jadi ringkasnya, kelas itu cetakan objek instance, terus konstruktor tempat paling yang direkomendasikan, terus getter dan setter untuk encapsulation dan validasi, terus inheritance dengan extend dan super, terus override metode untuk polymorphism. Jadi semua ini adalah fondasi kuat untuk Flutter nanti ke depannya. Oke, mungkin seperti ini untuk tutorial part 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila dari segi penyampaiannya kurang jelas. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing bareng-bareng. Saya juga di sini intinya masih belajar. Masukan kalian sangat berguna bagi perkembangan channel YouTube gue gitu. Oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi di part selanjutnya ya kan. 8 dilanjut tentang OOV ya kan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di channel YouTube Dream with Tiki. Oke, terima kasih.